Mungkin satu-satu ya. Jangan rebutan nih. Tadi yang pertama ada Pak Adri Widijaya. Wijid. Ya, 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 saya mau tanya, silakan. Pak. Boleh silakan. Mau tanya ke Pak Herisa, kalau kita pasang magnet untuk obesitas itu berapa lama, Pak ya? Oke, jadi magnet itu pemakaiannya kan detik, menit, jam, Pak. Jadi tergantung keluhannya sebenarnya ya. Jika itu keluhannya yang kita lakukan terapinya memang nyeri gitu ya, maka keluhannya adalah seberapa besar pain itu sebelum dan sesudah dilakukan terapi. Jika mungkin kita bisa ukur pain-nya itu 10 atau 9 dalam poin 0 sampai 10, maka reduce-nya berapa? Mungkin jadi 5 atau 4, dan itu sudah kita anggap bagus buat diri kita, cukup, maka itu sudah kira kita lepas. Karena konsepnya dalam penggunaan magnet, karena dia memang magnet itu aktif, jadi aliran energi dalam tubuh ini kan dia mengikuti seperti aliran sungai gitu ya. Nah, kalau dia stabil, balance, maka energi itu tidak akan mengganggu sekitarnya. Tapi sebaliknya jika dia kelebihan, ya ibaratnya air sungai, dia akan membanjiri sekitarnya dan akan mengganggu sistem yang lain. Nah, jika dia juga kekurangan, maka dia akan menyebabkan tanaman di sekitarnya juga mati. Nah, itu konsep basic penggunaan magnet. Nah, jika memang tadi obesity itu kan memang apa istilahnya, butuh time ya, butuh timing, butuh pengulangan, butuh, jadi bukan hanya space, juga time ya kan. Space ke bodinya, time-nya itu tadi seberapa waktu pelaksanaan. Yang selalu kita sarankan untuk case-case yang memang dia sistemik dalam tubuh, maka itu untuk pertama kali kita penggunaan itu minimal satu kali pelaksanaan itu 1 jam, Pak. Jadi 1 jam, kemudian nanti sore atau malam itu 1 jam lagi. Jadi pasangnya 1 jam dulu, kemudian dilihat seperti apa perubahannya. In case contoh yang kalau berat badan kan memang butuh ya, selain tadi kita menstabilisasi sistem digestif kita ya, maksudnya utama dalam konsep obesity adalah bagaimana orang yang biasa makan banyak, maksudnya gitu, atau sering ngemil dan sebagainya, dia berkurang ya. Itu yang kita lakukan, sehingga ketika dia tercapai sistem tadi apa kemauan dia, keinginan dia untuk makan itu bisa dikurangi, maka potensi untuk dia menambah berat badan kan jadi berkurang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teknik lain adalah tujuannya adalah rasa laparnya itu jadi lama. Jadi laparnya itu jadi yang biasanya ngemil setiap 1 jam atau 2 jam tuh jadi lama laparnya, maksudnya intervalnya jadi lama. Itu juga akan mengurangi tadi berat badan. Nah, yang sama seperti sebelumnya juga kita sebutkan bahwa ada 2 tipe obesity. Ada tipe obesity yang energinya itu unit, memang ngumpul sehingga selalu bertambah. Ya, ada satu tipe lagi obesity yang hotness. Jadi hotness itu ya ketika dia mau naik, kalau dia turun gitu. Tapi kalau yang tipe humid kebanyakan naik terus, jadi susah turunnya. Nah ini dari sisi organ, kemudian sistem energi itu juga berbeda, sehingga memang tadi kalau timing yang kita buat itu 1, terus bisa nanti nambah 2 jam, 3 jam, 4 jam bisa. Jadi dilihat before dan after gitu. Jadi ketika awal ternyata rasa laparnya juga jadi panjang, kemudian keinginan untuk makannya jadi berkurang ya.
Maka itu bisa dilihat berat badan sebelum dan sesudah. Jangan sampai juga kemudian malah nggak makan gitu, sama sekali nggak makan juga nggak kita harapkan. Nah itu yang akhirnya Bapak Ibu sendiri yang bisa tahu polanya seperti apa. Jadi ada teman yang pakai Manit, jadi berat badannya memang berkurang, dia ngerasa rasa laparnya itu jadi lebih lama. Yang biasanya lapar, ini laparnya panjang. Begitu Pak. Jadi maksimum 4 jam Pak ya? Iya, maksimum 4 jam. Jadi bagusnya awal 1 jam dulu, nanti ditambah lagi naik 2 jam, naik lagi 3 jam, lagi baru 4 jam. Nggak langsung 4 jam. Karena dilihat bagaimana penyesuaian energi di tubuh. Oke Pak, terima kasih Pak.